Nah, ini adalah rumus luas trapesium, di mana ini memang sering kali kalian ketahui, tetapi masalahnya rumus ini dari mana ya? Kok bisa rumus ini seperti ini? Nah, ini kita akan buktikan ya, kenapa kok rumusnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mat Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang trapesium. Nah, trapesium ini merupakan bab segi empat yang diajarkan di SMP kelas 7. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena materi ini juga diajarkan di SD, maka materi ini juga sangat sesuai juga dipelajari untuk kalian yang ada di SD. Jika kalian lihat di layar ini, manakah kira-kira yang bangunnya itu menyerupai bentuk trapesium? Ya, yaitu yang di atapnya toko ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bentuk trapesium. Nah, berikutnya kita akan mengupas lebih jauh tentang trapesium itu apa. Ya, oke, lanjut saja. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dari trapesium. Trapesium itu merupakan segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Oke, di sini yang kita garis bawahi adalah ada kata tepat sepasang ya. Ada tepat sepasang. Berarti hanya satu pasang. Kalau dua pasang maka menjadi jajar genjang bukan trapesium ya. Kalau nggak ada yang sejajar, nah itu namanya bukan trapesium juga bukan jajar genjang. Oke. Maksudnya apa ini tepat posisi yang berada sejajar? Nah, ini contohnya. Nah, kita punya tiga trapesium ya. Di mana kalau kita lihat maka ini sejajar ya kan, sepasang sisi sejajar atas dan bawah biasanya. Ya, ini sejajar, sejajar. Jadi hanya ada satu pasang sisi yang sejajar. Kalau ada dua pasang, namanya jajar genjang. Kalau tidak ada yang sejajar, itu bukan jajar genjang, juga bukan trapesium. Lantas namanya apa? Namanya segi empat sembarang. Nah, gitu ya. Jadi bedanya trapesium dengan jajar genjang tahu ya. Kalau trapesium ada satu pasang sisi yang sejajar. Oke, lanjut. Jenis trapesium. Ada tiga jenis trapesium. Yang pertama yaitu trapesium sama kaki, di mana ada lambangnya begini ya, artinya lambangnya artinya sama seperti ini, sama panjang kakinya. Yang kedua yaitu trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang ada dua sudut yang 90 derajat. Kemudian berikutnya yaitu trapesium sembarang atau sebarang ya. Jadi kalau trapesium sembarang itu panjang sisi-sisinya ya bebas, nggak ada ketentuan, dan juga sudutnya juga bebas, tidak seperti yang di nomor 2. Jadi itu ya, ada tiga jenis trapesium, sama kaki, siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Nah, berikutnya kita beralih ke yang B, sifat-sifat trapesium. Nah, sifat trapesium di sini kita contohkan sifat trapesium yang sembarang ya, ini sembarang. Karena kalau sembarang berarti berlaku ke semua jenis trapesium. Trapesium sembarang ya atau trapesium itu sifatnya yaitu jumlah sudut yang berdekatan di antara sisi yang sejajar itu selalu 180 derajat. Maksudnya yang mana? Yaitu yang di sini. Nah, sudut ini sama sudut ini, nah ini kan berdekatan. Ini yang di antara sisi yang sejajar. Ini totalnya 180 derajat. Kenapa? Mungkin ada yang tanya, oh kok bisa ini kok 180? Nah, karena kalau kalian sudah mempelajari dan pasti sudah mempelajari materi garis dan sudut, itu ini hubungannya adalah sepihak dalam. Nah, masih ingat kan? Sepihak dalam. Jadi kalau ada garis sejajar gini, seret. Nah, ini dan ini itu namanya sepihak dalam ya. Atau kayak gini biar lebih jelas ya, ini jajar ini dan ini sepihak dalam. Jadi kalau sepihak dalam itu totalnya 180 derajat. Oke, saya hapus. Nah, berikutnya, oh ya ini juga ya, yang lancip ini juga dengan yang ini.
Kalau di total itu juga 180 derajat. Jadi ini A, ini B. Kalau di total 180 derajat. Nah, ini sifat trapesium yang berlaku untuk umum. Kalau berlaku untuk trapesium sama kaki, ya ini. Sama kaki, yaitu yang pertama diagonalnya sama panjang. Artinya AC dan BD sama. AC sama dengan BD. Ini kalau dihubungkan. Mana AC Pak? Ya AC dihubungkan gini. Seret. Kemudian BD ini. Ini sama panjang. Terus yang kedua yaitu sudut-sudut alasnya sama besar. Berarti sudut A dan sudut B sama ya. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Itu ya sifat-sifat trapesium. Nah kalau D sama C Pak. Nah, D sama C ini silakan ini kira-kira sama apa enggak ini ya. Kalau kita lihat berdasarkan sifat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yang di atas ini kalau digunakan dengan sifat yang kedua dihubungkan kira-kira C sama D apakah sama? Ayo pertanyaan ya, silakan dijawab sendiri. Oke, berikutnya kita ke contoh soal. Soal tentukan besar semua sudut yang belum diketahui pada trapesium berikut ini. Oke, yang pertama yang A ini kan 110 ya, maka ini berapa ya? Ini pasti 70 derajat. Loh, kok tahu? Iya, karena kalau di total kan 180. Ya. Berikutnya ini 45. Nah, ini berapa ya? Oh, ini pasti 100 berapa ini? 135. Nah, kok tahu? Iya. Coba ini kalau di total. Nah, maka totalnya kan 180 ya kan? Berikutnya yang B, ini 65. Oke, maka ini berapa ya? Ini pasti 65. Loh kok tahu? Iya kan sekian trapesium sama kaki. Tadi kan alasnya kan sama. Loh alasnya mana? Alasnya itu kan ini kan ya. Karena trapesiumnya kan dibalik. Sehingga ini ketemunya adalah 65 derajat. Ya. Lantas yang H berapa? Yang H ini totalnya jumlahnya adalah berapa ini? 115 ya. Kenapa kok 115? Karena kalau ditotal dengan 65 ketemunya adalah 180 ya. Seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Kira-kira berapa ya? 180 kurangi 65 yaitu 115 derajat. Oke, selanjutnya kita beralih ke C. C di sini 30 ya, ini ada keterangan siku-siku ya, karena 90 derajat ini. Ini 30 derajat, maka yang N berapa? Oke. Yang N karena N dan M itu berdekatan. Ya, berdekatan dengan di antara dua sisi yang sejajar, maka totalnya ini pasti 180 derajat. Berarti ini berapa ini? 150 derajat. Oke. Yang D 40 ini pasti sama ya. Pasti S-nya berapa ini? 140 ya. Ini juga 140. Oke. Insyaallah mudah dipahami. Lanjut. Nah, luas trapesium. Dulu di SD kalian pasti pernah mendengar rumusnya. Wah, setengah kali setengah. A tambah B bagi 2 kali T. Nah, biasanya kayak gitu kan ya. Atau juga ada yang setengah kali A ditambah B kali T, ada juga yang seperti itu ya. Nah sekarang apa sih A, apa sih B? A itu adalah yang bagian atas, B bawah ya. Jadi paling gampang ini A itu atas, B bawah ya. Kemudian T yang mana T? T itu adalah tinggi itu yang tegak lurus, sehingga ini T-nya T. Nah kalau yang tengah mana tingginya? Tinggi itu yang tegak lurus. Nah tegak lurus kan kebetulan ini trapesium siku-siku, maka T-nya ya ada di tepat di sisinya, salah satu sisinya. Kalau ini yang sembarang, yang trapesium sembarang, berarti tingginya sama dengan yang di awal tadi, yaitu T ini. Nah pertanyaannya,
Dari mana sih rumus ini kok bisa A tambah B bagi 2 dikali T itu dari mana gitu ya? Kenapa kok bagi 2 enggak bagi 3? Kenapa kok dibagi? Kan saya enggak suka berbagi. Kenapa kok tambah B? Kenapa enggak dikurangi B? Itu harus tahu kalian ya. Nah, ini kita akan cari ya. Kenapa sih rumus ini kok bisa A tambah B bagi 2 kali T? Simak berikut ini. Jret. Ya, dari ketiga jenis tadi kita akan ulas satu persatu. Yang pertama trapesium sama kaki. Ini kita akan duplikat. Ya, duplikat kemudian diputer. Jret. Nah, dibalik, diduplikat, diputer. Maka kalau digabung menjadi apa ini? Ya, menjadi jajar genjang. Di mana yang atas ini kan A tadi ya, ini kan B. Terus kemudian satunya kan diputer. Berarti ini apa yang atas ini jadinya B kan ya? Sorry ini. Ini jadi B, ini A. Betul kan? Karena diputer, jadi B tetap di sini. Nah, sekarang karena jajar genjang, berarti bisa kita peroleh bahwa luas trapesium itu sama dengan setengah dari luas jajar genjang, iya kan? Nah, luas trapesium sama dengan setengah kali luas jajar genjang. Nah, luas jajar genjang itu apa? Alas kali tinggi. Nah, alasnya berarti kan ini ke sini. Ini ke sini tuh alasnya. Alasnya itu apa berarti? A ditambah B, ya kan? Berarti bisa kita tuliskan luas trapesium adalah setengah dikali alas. Alasnya kan A ditambah B. Kali tinggi. Nah, ini sudah sama dengan yang di atas. Ya, meskipun terlihat agak berbeda tapi sebetulnya sama. Sama aja ini dengan A ditambah B per 2 kali T. Jadi seperti itu ya, kenapa kok rumusnya demikian. Bagaimana kalau trapesium yang lain, ini trapesium siku-siku, kita duplikat, kita putar, maka akan menjadi persegi panjang. Sama ya. Jadi yang ini kan A, ini B, ini kan B, ini kan A. Pasti totalnya ini adalah A ditambah B. Tingginya T. Pasti sama. Jadi trapesium setengah dari luas jajar genjang. Dan seterusnya ya. Tapi alasnya A plus B. Ingat ya, bukan alasnya bukan A, tapi A plus B. Kalau trapesium sembarang, sama aja ya. Seperti ini, jadinya jajar genjang. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan luas trapesium berikut ini. Ya, oke, di mana ini keterangannya ini pasti siku-siku ya. Sorry. Ini ada keterangan siku-siku karena ini ada trapesium siku. Oke, ini siku-siku ya. Sekarang diminta luas trapesium ya sudah, berarti ini adalah T-nya, ini A-nya, kemudian di ini adalah B. Tinggal kita masukkan saja. Sret, ini 6 ditambah 8. Kita ngikuti yang atas ya. Jadi ini dikalikan, sorry. B-nya 10 ya, sorry. B-nya 10, ininya 8. Berarti ini 16 bagi 2 kali 8. 2 ini bisa kalian gunakan untuk mencoret 16 juga, atau mencoret yang 8. Sama aja ya, boleh. Tapi harus salah satu, nggak boleh dua-duanya. 16 kali 4, 64 cm persegi ya. Seperti itu, mudah dipahami. Berikutnya, ini adalah trapesium sembarang, di mana A-nya 6, ya ini A-nya 6, B-nya 10, tingginya 15. Kita tinggal memasukkan saja, ini adalah 6 ditambah 10 bagi 2, ini kita kurung aja ya, biar nanti enggak keliru, kali 15. Ini 16 bagi 2 kali 15. Nah ini kan 15 nggak bisa dibagi 2, kita bagi yang 16 saja. Maka ini 8, oke. Jadi 8 dikali 15, berapa? 120. Nah, oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut di berikutnya ya.
Oh, ini contoh soal di mana yang ditanya itu bukan luasnya, tetapi tingginya ya. Nah, bagaimana caranya ya? Oke, tidak masalah. Ini yang diketahui luasnya, kemudian sisi yang sejajar adalah 36 dan 16. Ini kita namakan B atau A, terserah sama aja sih. Ya, A sama B sama aja. Ini karena besar makanya saya namakan B. Sebenarnya dibalik-balik sama kok. Luas sama dengan A ditambah B bagi 2 kali tinggi. Luasnya 240. Kemudian A-nya itu ke-16 ditambah 32 bagi 2 kali tinggi. Tingginya nggak tahu ya. Kemudian ini berapa nih? 240. Yang di dalam kurung berapa ini? 16 ditambah 32 berapa? 48. Nah, ini kan bisa kita coret kan? Ya. Berapa ini? 24 ya. Berarti 240 sama dengan 24 dikali T. 24 dikali berapa? Ada 240. Nah, oke, maka T-nya pasti 10. Kok tahu 10? Ya, caranya bisa kita gunakan PLSP seperti ini ya. Berarti T sama dengan 10 cm. Baik, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di keliling. Jret. Keliling trapesium. Keliling trapesium itu sama dengan bangun datar yang lain, yaitu caranya kita jumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Jumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Oke, contoh seperti ini, maka kelilingnya adalah, kita tinggal jumlah aja ya. Mulai dari berapa? Ini, oke, 14. Tambah, ini ada seret-seret, ini apa artinya? Artinya ini sama dengan yang di sini, karena sama. Berarti 8, ini pasti 8. Tambah 8, tambah 8. Ditambah 10 ya. Ini 14 ya, 14 ditambah berapa ini? 16. 14 tambah 16, 30, 30 tambah 10, 40. Karena keliling, maka satuannya adalah sentimeter saja. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, berikutnya seperti ini. Berapakah kelilingnya? Nah, karena keliling, maka yang kita gunakan adalah panjang sisi-sisi yang pinggir. Adapun yang di dalam tidak kita hitung. Jadi yang di sini kita abaikan. Ini kita gunakan untuk mencari luas ya. Berarti ini pasti 15. Kok tahu kalau 15? Karena ada lambang seret-seret. Berarti kelilingnya adalah 9 ditambah 15 ditambah 4 ditambah 15. Oke. 15 tambah 15 30 ya. 9 tambah 4 13. 13 tambah 30 13 tambah 30 43 cm. Oke. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan di bangun yang lain ya. Entah bola ketupat atau layang-layang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.